Selamat siang teman-teman. Perjumpaan kali ini kita akan membahas bagi teman-teman yang mau atau mempersiapkan untuk lahiran. Kebetulan saya ingin membahas kelahiran sesar yang ada di Rumah Sakit Putra Waspada Tulungagung. Apa aja yang harus disiapkan, mulai dari bayinya, ibunya, sama penunggunya. Kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas dari operasi sesar. Teman-teman kalau menghendaki atau ingin operasi sesar, pastinya menentukan hari kapan waktunya sesar. Biasanya itu dari dokter atau kita sendiri itu melaksanakan konsultasi kepada dokter spesialis yang biasanya setiap bulannya teman-teman kontrol di USG. Nah, setelah mendapat persetujuan, ibarat misal tanggal 11. Nah, jadi sebelum tanggal 11, seminggu sebelumnya itu sudah kontrol, dan nantinya di dokter spesialis itu teman-teman dikasih seperti surat pengantar ataupun rujukan. Nah, setelah dibawa itu pada waktu tanggal 11 itu melaksanakan operasi, tanggal 10-nya sekitar pukul 20.00 teman-teman sudah ada di rumah sakit itu yang akan melaksanakan sesar. Nah, di sana silakan tunjukkan rujukannya sama KTP si yang akan melahirkan atau melaksanakan persalinan. Nah, di ruang pertama, di ruang itu seperti IGD tempat itu, di sana nanti dilaksanakan yaitu pengecekan ataupun observasi. Sekaligus ada pendamping dari yang akan melahirkan itu melaksanakan kelengkapan administrasi mulai dari formulir, setelah itu biodata dan penanggung jawab si pasien. Selesai, semuanya sudah selesai, teman-teman kan bisa di sana dengan BPJS. BPJS seperti saya yang alami, BPJS saya itu vaskes kedua. Tapi teman-teman bisa naik ke grade ke atasnya seperti saya ini, yaitu di kelas VIP. Seperti apa aja VIP itu dan habisnya berapa, mari simak video ini. Nah, di VIP ini teman-teman setelah observasinya selesai, administrasi selesai, tidak menunggu lama, langsung ke kamar VIP. Terus besoknya melaksanakan operasi sesar. Nah, apa aja yang di VIP itu fasilitasnya? Ada kulkas kecil, TV, AC, kamar mandi dalam plus air penghangat. Jadi lumayan lengkap. Ada juga untuk penunggu yaitu sofa. Bila teman-teman mau lebih rileks lagi, bisa bawa karpet secukupnya. Untuk penunggu, biasanya penunggunya kan ada bisa 1 orang atau 2 orang. Kalau 2 orang bisa nanti untuk istirahat. Nah, perlengkapan apa yang harus disiapkan untuk si bayi? Kita bahas satu-satu, yaitu bayi. Yang pertama, baju bayi itu minimal bawa 3. Perlengkapannya sudah lengkap, mulai dari topi, baju, sarung tangan, celana, dan kaos kaki. Selimut juga diperlukan. Selimut buat untuk si penunggu pasien ataupun juga bayi. Setelah itu yaitu perlengkapan bayi mulai dari sabun, terus hand body, hair lotion, semuanya, pokoknya semuanya yang untuk bayi itu disiapkan. Nah, tambahan lagi yaitu popok. Popok juga harus bawa dari rumah supaya teman-teman tidak kesana kemari membeli, karena di daerah Rumah Sakit Putra Waspada kalau mau keluar kita mungkin membutuhkan waktu ya, biasanya kita keluar cari aja yaitu resep, teman-teman. Biasanya resep itu ada yang resep di luar, teman-teman. Di sekitar Rumah Sakit Putra Waspada juga ada apotek-apotek. Sekali kan juga ada tidak terlalu jauh menempuh, yaitu ada juga Kimia Farma di sana, teman-teman. Nah, kita membahas lagi yaitu perlengkapan bayi sudah. Setelah itu susu formula, teman-teman. Karena saya juga tidak menganjurkan untuk susu formula, tapi cuma untuk jaga-jaga susu formula newborn. Kenapa? Karena yang
saya alami aja ya, saya alami yang saya lihat itu biasanya ibu setelah melaksanakan sesar itu merasakan sakit. Biasanya orang itu sakitnya beda-beda, ada yang sakitnya itu dia tahan, ada yang kurang tahan, ataupun juga lainnya. Biasanya itu mempengaruhi dari keluarnya ASI. Nah, ini karena bayinya itu mungkin kelamaan, ASINya dirangsang itu masih belum keluar banyak ataupun belum keluar, ini kasihan bayinya nantinya kehausan. Nah, sambil menunggu mungkin bisa menyiapkan itu susu formula. Tapi saya tidak menyarankan ya, karena ASI itu kita usaha aja, nanti hasilnya bagaimana biasanya itu ASI juga keluar lur, karena dirangsang oleh bayi. Nah, setelah itu teman-teman, perlengkapan ibunya itu teman-teman di sana itu nanti ditanya perlengkapan ibunya apa gitu. Nah, saya alami di sana yaitu beli underpad sama kendi yang buat tempat ari-ari. Nah, di sana juga ada di apoteknya, harganya berapa kurang lebih underpad sama kendi 80 ribuan kurang lebih seperti itu. Nah, tambah lagi untuk ibu daster ya minimal 4 lah, minimal 4. Setelah itu jarik 2, terus pakaian dalam, pompa ASI, handuk juga bisa bawa, tidak usah banyak-banyak. Setelah itu peralatan untuk make up si ibunya ini juga diperlukan. Setelah itu apa aja perlengkapan yang dibawa oleh pendamping? Yang pendamping juga diperlukan yaitu baju ya 3 minimal, sama daleman juga. Setelah itu selimut, peralatan mandi. Nah, sekaligus ibunya juga bawa peralatan mandi ya tadi, peralatan mandi. Setelah itu bawa jaket, karena di sana itu biasanya kan ibunya itu setelah operasi merasakan panas. Nah, panas itu ASINya itu dikecilkan derajatnya, dan si penunggunya itu kedinginan. Itu juga kita antisipasi seperti itu. Sudah kita bahas semua, mulai dari kelengkapan dan fasilitas. Kita membahas lagi yaitu pada waktu sesar. Nah, pada waktu sesar itu biasanya siang sebelum jam 12 itu sudah melaksanakan sesar loh. Nah, sesar itu juga tidak lama. Ibunya nanti sebelum sesar dari kamar VIP turun ke bawah di ruang operasi, naik lift, didorong sama perawatnya dan bidannya. Setelah itu dimasukkan ruang operasi. Nah, di ruang operasi teman-teman sebagai pendamping bisa duduk di tempat penunggu pasien atau menunggu yang di sampingnya ruang operasi. Nah, di sini teman-teman operasinya juga tidak terlalu lama, karena biasanya siang atau pagi. Kalau memang belum sarapan sambil menunggu operasi bisa sarapan dulu lur. Sarapan, nah, karena di dekatnya sini sampingnya ruang tunggu ada kantin di sana. Kantinnya saya bedah ada apa aja, ada pokmi, ada nasi, ada aneka minuman dan camilan juga roti. Semuanya sudah lengkap. Setelah selesai nanti teman atau pendampingnya ini akan dihubungi atau dipanggil oleh perawatnya. Nah, atas nama ini sudah melahirkan ini bayi laki-laki atau perempuan, berat dengan kilogram sekian dan panjang sekian, serta dikasihkan yaitu ari-ari yang sudah ditempatkan di kendi tadi. Tidak selang lama ibunya dikeluarkan dari ruang operasi. Di dekatnya ada ruang apa ya, saya juga tidak terlalu jelas, pokoknya ada ruang tertentu di situ. Ibunya itu ditaruh situ sama bayinya masih di dalam. Tidak menunggu lama, mungkin beberapa menitan, bayinya itu keluar, sekaligus sudah dibersihkan keadaan bayi sudah ada di situ, sudah dibedong ya, bedong. Itu si ayahnya atau si pendampingnya bisa diserahkan buat untuk adan ya teman-teman. Kalau agama Islam diadani terus dihukmati, diserahkan itu dari bidan ke pendampingnya. Selesai itu diserahkan lagi ke bidan,
mungkin tidak terlalu lama lagi si bayi itu sudah didekatkan sama ibunya. Nah, di sini juga sambil menunggu si bayi ini diperiksa oleh dokter anak. Nah, setelah diperiksa dokter anak, semuanya dipastikan normal, baru kita atau si ibunya sama anaknya itu ke ruang VIP tadi, sekaligus sudah selesai. Nah, teman-teman atau sebagai pendamping tentunya harus mensupport ibunya atau orang yang melahirkan ini supaya dia lebih semangat, karena dia merasakan sakit, merasakan ya gimana ya, setelah melahirkan pastinya merasakan berbagai macam rasa. Belum lagi nanti bayinya juga biasanya kan ya bayi wajar masih menangis, jerit-jerit itu, terus kalau malam juga bisa melek. Nah, kita ulas lagi, yaitu untuk makan nih teman-teman. Saya tambahkan makan di kantin dalam di Putra Waspada itu ada 3 kantin, terus semuanya sudah lengkap. Tapi kalau sudah malam atau sore itu sudah tutup. Tapi jangan khawatir teman-teman, di depannya itu juga masih ada Indomaret apa Alfamart ya itu. Terus depannya juga masih ada bakso atau sate. Kalau siang di kiri kanan itu banyak kantin di luar juga menyediakan makanan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga yang mau melahirkan atau sebagai pendamping dengan video ini mendapatkan manfaat atau sebagai gambaran. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.